Oke, bisa jadi ini cuma hayalan gua aja sih. Tapi menurut gua, emang sepertinya kita semua kayaknya perlu lebih banyak berkhayal dan berimajinasi deh, untuk jadi lebih kritis, cerdas, dan logis. Kedengerannya malah kebalikannya ya, tapi percaya deh, enggak kok. Halo guys, gua Danar, selamat datang di diary imajinasi gua. Dulu tuh Albert Einstein pernah ditanya, gimana sih caranya biar anak-anak jadi lebih cerdas? Dan jawaban beliau adalah, bacakan mereka dongeng. Dan kalau ingin mereka jadi lebih cerdas lagi, bacakan lebih banyak dongeng. Selain itu, dia juga pernah ngomong kayak gini, imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu terbatas pada apa yang kita mengerti saat ini, sementara imajinasi terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Ya, gue udah pernah ngomong sih, kalau gue tuh setuju dengan quotes itu. Menurut gue, kecerdasan, pikiran kritis, maupun logika tuh bukan soal fakta, tapi soal cara berpikir, yang dimana cara melatihnya ya salah satunya dengan berhayal atau berimajinasi. Jadi kalau ada orang yang nanya gini ke gua, di luar channel YouTube yang entertainment, ya kayak komedi, gosip, gaming, atau tentang bahas-bahas fandom, kebanyakan channel YouTube tuh berlomba-lomba buat jadi yang paling faktual, edukatif, informatif, atau jadi paling pinter. Lah ini kenapa malah gua tuh ngejar buat jadi si paling ngayal? Nah, ini alasan gua. Alasan pertama, ya ini strategi positioning gua aja sih. Gue bukan siapa-siapa, tanpa ada title yang mentereng atau latar belakang yang wow, modal juga seadanya. Ya gue perlu menciptakan USP dong, menciptakan pembeda lah. Karena kalau gue mau bersaing dengan mereka-mereka yang namanya udah gede, ya berat banget dong buat gue. Jadi ya gue ambil positioning ini dengan harapan kalau orang-orang lagi ngomongin imajinasi, ya ingetnya channel YouTube gue. Terus alasan kedua, dan ini alasan utama gue, yaitu karena gue setuju dengan quotes Albert Einstein yang tadi. Terutama karena gue lihat dunia ini tuh lagi krisis inovasi dan kreativitas. Dan selain itu juga gue lihat tuh sekarang susah banget buat ngajak masyarakat untuk berpikir kritis, untuk berpikir logis. Atau nggak usah jauh-jauh deh, buat sekedar mikir aja. Itu tuh kayaknya susah banget. Karena itu ya gue tuh ngerasa kalau kita tuh perlu lebih banyak berhayal dan berimajinasi. Apalagi kita punya wacana buat ngejar Indonesia pas 2045 kan. Ya, jadi tuh gue punya kekhawatiran begini. Media-media yang ramai ditonton sama masyarakat kita, ya dari TV sampai sosial media, isinya tuh kebanyakan ya cinta-cintaan, sinetron, berita-berita negatif, drama ini itu, gosip. Ya gue tahu sih itu bisnis. Emang konten kayak gitu yang banyak diminati masyarakat kita. Tapi perlu diinget nih, bukan cuma orang dewasa loh yang nonton tontonan itu, anak-anak juga. Anak-anak yang harusnya diajak untuk berimajinasi, berhayal, itu tuh juga nontonin tontonan itu. Ya dimana harusnya mereka tuh dapat asupan imajinasi. Mereka didongengin. Makanya cukup mengkhawatirkan kan? Soalnya dari apa yang gue pelajari, berimajinasi atau berhayal, itu tuh salah satu cara paling mudah buat melatih pikiran. Buat mengasah cara berpikir kita lah. Dan kalau kita nggak ngelatih diri dengan berimajinasi, yang ada tuh kita ya mudah dipengaruhi, mudah didikte, mudah di-brainwash. Makanya kalau kita lihat sekarang tuh banyak banget orang yang FOMO kan. Ya kalau udah gitu ya jangan harap bisa berpikir kritis. Sekarang kita coba lihat keadaan saat ini deh. Kita semua tuh lagi banyak didikte, di-brainwash. Narasi-narasi semacam, kalau orang pinter tuh harusnya mikirnya begini. Kalau orang kritis tuh harusnya mikirnya begitu. Kita harus berpikir begini, cara pikir kita harus begitu. Itu kan kita didikte, bukan diedukasi. Proses berpikirnya tuh kita nggak dijelasin. Dan anehnya juga banyak yang nerima gitu aja, tanpa coba dibayangin atau dipikirin dulu. Contoh paling gampang ya, coba lihat SJW-SJW woke di negara-negara barat deh. Iya, yang teriak-teriak soal gender fluid, body positivity, feminism, sampai LGBTQ. Iya, mungkin emang nggak semuanya sih. Tapi gini deh, mereka semua tuh ngerasa kalau mereka itu lagi berpikir progresif loh. Mereka tuh ngerasa open-minded. Dan yang nggak setuju tuh mereka kasih label bodoh, bigot, berpikiran tertutup, dan lain sebagainya deh. Terus banyak orang-orang di negara kita tuh yang mikir kalau itu tuh keren. Soalnya ada stigma kan kalau orang luar negeri itu pinter-pinter. Jadinya tuh gini kayak, oh berarti kalau kita mikir kayak gitu, kita juga pinter. Berarti kita open minded. Terus ya udah pada niru, nggak pakai dikritisi atau dipikirin dulu. Alhasil ya mereka berpikir kalau mereka mendukung gerakan itu ya mereka pinter. Padahal ya ngerti itu semua tentang apa juga enggak. Dan dengan entengnya mereka ngomong kayak gini, ah orang Indonesia mah bego-bego, pikirannya ketutup semua, nggak maju, nggak berpikiran terbuka kayak orang-orang luar. Sering kan dengar kata-kata kayak gitu? Ya oke.
Mungkin dalam beberapa hal emang ada benernya sih. Masyarakat kita tuh kan masih terjerat logika mistika, masih banyak yang anti science, minim literasi. Tapi poin gue bukan itu sih. Poin gue di sini adalah kebanyakan dari kita tuh menganggap suatu hal sebuah kebodohan itu ya karena dikatakan bahwa itu bodoh, dan menganggap suatu hal sebagai sebuah kepintaran karena dikatakan bahwa itu tuh pinter. Tentang kenapa bisa begitu ya banyak yang nggak mau coba buat cari tahu atau coba dipikirin dulu. Iya kan? Banyak dari kita tuh jijik dengan kebodohan-kebodohan di negara kita sendiri, tapi malah mengagungkan kebodohan-kebodohan dari luar sana. Yang kalau menurut gua sih sama-sama bego, cuma beda aliran aja. Oh ya, dan gini, buat orang-orang yang sering ngomong atau berpendapat gini, orang luar udah mikir buat pergi ke planet Mars. Orang Indonesia masih sibuk aja mikirin selangkangan. Yakin? Kata siapa? Nyatanya tuh sekarang di luar sana malah lagi seneng banget ngeributin selangkangan. Bayangin aja, salah nebak selangkangan orang aja tuh kita bisa di cancel. Ya kalau mau bahas soal hal ini bakal panjang sih. Jadi mungkin lain kali gue bakal bikin video khusus buat bahas ini. Nah, jadi gitulah kenapa gue ngerasa kalau berhayal dan berimajinasi itu penting banget buat kita semua. Mau itu sebagai orang dewasa atau untuk anak-anak. Karena dengan berhayal, pikiran kita terlatih untuk mempertanyakan berbagai kemungkinan. Terlatih buat jadi lebih kritis. Dan terutama ya bakal bikin kita jadi lebih kreatif. Oh iya, di sini gue bukan asal ngomong loh ya. Karena ada penelitian dari Journal of Experimental Psychology yang bilang kalau orang yang sering berpikir imajinatif tuh cenderung punya kemampuan analisis dan problem solving yang lebih tinggi dibanding yang enggak. Lebih tingginya tuh bisa sampai sekitar 23%. Jadi yang ngayal tuh bukan cuma sekedar buat seneng-seneng aja, tapi juga buat ngasah otak. Ya jadi untuk kalian semua yang nonton ini, gue mau ngajak kita semua buat rajin ngayal lagi. Jangan batasin imajinasi kita. Sering-sering aja berikan asupan imajinasi. Bisa dari baca dongeng, baca buku, nonton film, main game, atau bahkan dari sekedar ngelamun. Yang pasti latih terus imajinasi dan daya hayal kita. Karena siapa tahu dari ngayal-ngayal itu, kita bisa nemuin ide yang bisa mengubah hidup kita. Atau mungkin juga hidup orang lain. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai ketemu di hayalan-hayalan gue berikut.